Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi dengan materi penulisan laporan singkat. Anggota dari kelompok 10, saya sendiri Triwayu Endayani NPM 0017, Maisaroh MPM 0074, Bagas Setiawan MPM 0015. Materi pembahasan terdiri dari 5, yaitu yang pertama karakteristik laporan singkat, yang kedua membuat laporan bisnis yang baik, yang ketiga perencanaan laporan singkat, yang keempat penentuan struktur dasar, dan yang kelima pengorganisasian laporan singkat. Karakteristik laporan singkat. Bentuknya berupa memo atau surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman. Tubuh laporan singkat mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, penutup. Elemen laporan formal mencakup gaya penulisan pribadi, grafik, untuk menekankan penulisan, judul dan subjudul dalam tubuh laporan format, memo, atau surat. Yang kedua, membuat laporan bisnis yang baik. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi baik dengan pihak intern maupun ekstern organisasi sebagai dokumentasi yang bersifat permanen. Diperlukan untuk memecahkan masalah, untuk sekedar menjawab pertanyaan. Aliran laporan. Aliran laporan bisa berupa dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan. Aliran laporan dari atasan ke bawahan, fungsi laporan sebagai alat untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit atau departemen-departemen dalam organisasi. Sedangkan dari bawahan ke atasan, laporan digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap berbagai keputusan atau kebijakan yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan pengembangan suatu laporan adalah membuat informasi sejelas mungkin. Ada 3 hal dalam laporan bisnis yang baik. Yang pertama, akurat. Bagaimana menyatakan suatu kebenaran? Yaitu dengan menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Yang kedua, laporkan semua fakta yang relevan. Yang ketiga, tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Yang keempat, berikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang dibuat. Kemudian sajikan bukti yang valid saja yang mendukung kesimpulan. Selanjutnya, jaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Yang kedua adalah keputusan yang baik. Ada 5 hal yang tercakup dalam laporan resmi. 1. Adanya ide pokok pada permulaan laporan. Yang kedua, melihat fakta-fakta yang tersedia. Kemudian menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir, mempelajari sesuatu untuk mempermudah pekerjaan atau tugas. Yang ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Pertanyaan pada diri sendiri untuk menentukan gaya laporan bisnis. 1. Siapa yang berinisiatif membuat laporan? Laporan sukarela disusun atas dasar inisiatif sendiri. Untuk itu perlu memberikan lebih banyak latar belakang mengenai suatu subjek dan menjelaskan maksud kita secara hati-hati. Pertanyaan kedua, apa subjek yang akan dimasukkan dalam laporan? Subjek suatu laporan bisnis akan mempengaruhi terhadap perbendaharaan kata maupun format penulisannya. Yang ketiga, kapan suatu laporan itu dibuat? Laporan rutin dibuat atas dasar waktu dan laporan khusus dibuat bila terjadi sesuatu dalam situasi tertentu. Pertanyaan keempat, kemana laporan akan dikirim? Laporan intern dibuat dalam format memo, biasanya kurang dari 10 halaman. Laporan ekstern dibuat dalam format surat dan dalam bentuk format manuskrip. Mengapa suatu laporan itu dibuat? Laporan informasional isinya fokus pada fakta-fakta yang ada dalam organisasi, disusun atas dasar sub-subtopik. Dan laporan analitikal isinya mencakup analisis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Disusun untuk menyoroti poin-poin dalam kesimpulan, rekomendasi, alasan yang dikemukakan. Yang terakhir, pertanyaan bagaimana sikap pembaca. Bila setuju dengan isi laporan, materi yang disajikan menggunakan urutan langsung dimulai dari ide pokok, nanti berupa hasil temuan, kesimpulan, atau rekomendasi. Apabila
Tidak setuju materi disajikan menggunakan urutan tidak langsung, dimulai dari hal-hal rinci menuju ke ide pokok. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Bagas. Saya lanjutkan. 3. Perencanaan laporan singkat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Audiens. Mengikuti pola standar yang memungkinkan pembaca membandingkan hasil laporan. Fleksibilitas terhadap format sebaiknya mengikuti kebutuhan pembaca. 2. Tujuan. Untuk menentukan apa yang diingin audiens ketahui berkaitan dengan materi yang diajukan dan format penyajian yang diinginkan sebagai berikut. A. Preprinted. Untuk mengisi laporan yang kosong, laporan relatif pendek kurang dari 5 hal berkaitan dengan informasi rutin untuk membuat laporan otoritas. B. Surat. Laporan kurang dari 5 halaman ditunjukkan pada pihak luar organisasi. Bagian surut lengkap, judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. C. Memo. Dibuat untuk kepentingan intens, mencangkup tanggal, kepada, dari, dan subjek. Sedangkan D. Manuskrip itu memiliki beberapa halaman, memerlukan banyak komponen. Selanjutnya, 4. Penentuan struktur dasar. 3 masalah yang muncul dalam penentuan struktur dasar. Yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan? Akankah semua data? Beberapa data? 2. Pendekatan psikologis yang sesuai dengan pembaca, yakni direct order dan indirect order. Sedangkan yang ketiga, metode apa yang akan digunakan? Pengorganisasian berdasarkan tingkat pentingnya atau menurut argumen. Yang kelima, pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian memo dan laporan informasi. B. Pengorganisasian pelaporan analitikal. Yang A. Pengorganisasian memo dan laporan informasi. Tujuan dasar menjelaskan suatu dengan istilah yang tegas. Dalam dunia bisnis mencangkup A. Laporan pemantauan atau monitoring dan operasi pengadilan. Penyataan prosedur dan kebijakan, laporan aktivitas personal, dan laporan dokumentasi kerja klien. Sedangkan yang laporan informasional terdiri dari A. Laporan periodik berkala, yaitu suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi bila perlu. Laporan periodik biasanya dalam bentuk memo. Yang paling penting adalah berlaku jujur tentang masalah dan cara penanganannya untuk laporan periodik. Dan ini urutan laporan periodik ada 4. Yang pertama, peninjauan atas tanggung jawab yang rutin, yakni fokus pada hasil statistik atau keuangan dapat ditulis dalam bentuk paragraf. Kedua, diskusi atau pembahasan proyek khusus. Deskripsi dari proyek baru atau proyek khusus yang dikerjakan selama periode laporan. Yang ketiga, rencana periode yang akan datang. Suatu jadwal kegiatan yang direncanakan untuk periode pelaporan yang akan datang. Sedangkan yang keempat, analisis masalah atau problem. Masuk dalam telaah kegiatan rutin atau kegiatan khusus. Analisis masalah ditempatkan terpisah. Yang B, laporan aktivitas personal atau individu.
mencangkup deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi, konvensi, atau dalam perjalanan. Tujuan menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Laporan ini biasanya ditulis dalam bentuk memo, disusun secara kronologis, dan beberapa di antaranya disusun atas dasar topik-topik yang menggambarkan minat pembaca. B. Ini pengorganisasian laporan analitikal, yaitu tujuan untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Yang termasuk dalam laporan analitikal adalah laporan justifikasi, usulan klaim, laporan troubleshooting. Selanjutnya, laporan analitikal ada 3 ini. 1. Laporan justifikasi, usulan item kepada manajemen puncak untuk menyetujui investasi atau proyek tertentu. Yang kedua, usulan bisnis baru di luar klien untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Selanjutnya yang ketiga, laporan troubleshooting, dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Laporan analitikal dapat disusun dengan membandingkan beberapa alternatif dari serangkaian kriteria yang ada. Dipilih struktur yang sesuai dengan proses yang digunakan untuk memecah masalah. Tujuannya untuk memfokuskan perhatian pembaca atas kesimpulan dan rekomendasi secara rasional. Selanjutnya akan dibawakan oleh Maesarah. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian penulisan laporan formal. Di sini terdapat 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, kerangka untuk analisis. Yang ketiga itu menyusun rencana kerja. Selanjutnya melakukan penelitian. Dan yang kelima adalah analisis data. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Di sini kita harus memutuskan informasi apa yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu laporan di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu pertanyaan yang tepat. Poinnya yaitu apa yang perlu ditentukan, mengapa masalah tersebut penting, siapa saja yang terlibat, di mana munculnya suatu masalah, kapan masalah tersebut muncul, dan bagaimana situasinya. Yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan tujuan. Terdapat 3 metode ya di sini. Pertama menggunakan kalimat infinitif, yang kedua menggunakan pertanyaan, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan deklaratif. Yang kedua yaitu kerangka untuk analisis. Kerangka laporan berisi alternatif pemecahan masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian apa yang menggunakan kerangka informasional, analitikal atau gabungan dari keduanya. Kerangka informal yaitu untuk memberikan informasi yang akan ditafsirkan orang lain, sedangkan kerangka analitikal untuk mengajukan kesimpulan dan rekomendasi. Yang kedua, aturan pembagian. Aturan singkat pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen. Terdapat 4 komponen ya di sini. Yang pertama, memilih prinsip dasar pembagian secara benar. Yang kedua, menggunakan satu kategori atau prinsip setiap membagi laporan ke dalam sub-sub topik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Dan yang terakhir adalah teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka pembuka. Dibuat untuk menyajikan ide-ide kita. Kerangka pembuka akan memberikan kemudahan dalam melakukan investigasi. 2 sistem kerangka yaitu sistem alfanumerik dan sistem desimal. Menyusun rencana kerja. Terdapat dua yaitu kerja informal dan kerja formal. Rencana kerja informal sendiri untuk kepentingan pribadi.
Terdapat 3 poin, yaitu yang dapat disusun. Pertama, menyusun daftar sederhana tentang langkah perencanaan. Yang kedua, estimasi urutan dan waktu. Dan yang ketiga adalah jumlah sumber informasi yang digunakan. Sedangkan untuk rencana kerja formal mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, maksud dan ruang lingkup atas investigasi. Yang ketiga, pembahasan atas urutan kerja. Dan yang terakhir adalah telaah pekerjaan, jadwal, sumber-sumber yang diperlukan. Yang keempat, melakukan penelitian. Cara memperoleh informasi yang diperlukan, yang pertama yaitu sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Sumber primer sendiri memberikan informasi atau data dari sumber asli atau bisa disebut dengan tangan pertama untuk sebuah tujuan tertentu. Sumber primer ini terdapat 4, yaitu dokumen, observasi, survei, dan eksperimen. Sedangkan sumber sekunder yaitu memberikan data yang dikumpulkan oleh pihak lain berasal dari laporan tangan kedua untuk tujuan tertentu. Seperti misal data yang kita dapat dari literatur, jurnal, buku, atau artikel. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Terdapat 3 poin, yaitu perhitungan statistik dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata perkembangan dan korelasi. Kesimpulan merupakan opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Dan yang kedua itu pengambilan keputusan didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan beberapa asumsi. Yang selanjutnya itu rekomendasi. Rekomendasi adalah saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Kriteria rekomendasi yang baik yaitu terdapat 3 macam, yaitu praktis, dapat diterima oleh pembicara, dan penjelasannya rinci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.